Shalom Tuhan, Shalom. Kembali lagi kita bertemu dalam ibadah online hari Minggu. Saya percaya bahwa kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami bangga punya Allah yang baik, Allah yang luar biasa, yang senantiasa menuntun, memelihara kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini, bukan karena kuat dan gagahnya kami, tapi semua karena kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan. Bapa di sorga, kami akan memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus. Lawatlah kami semua Tuhan Yesus. Ambil alih seluruh pelayanan kami Tuhan. Baik Tuhan kami yang ada di tempat ini, baik Tuhan jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah yang sedang menyaksikan ibadah online. Kami percaya urapan yang sama akan terjadi. Bahkan Tuhan, ketika hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, maka mujizat pasti terjadi, pemulihan pasti terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah persoalan ada jalan keluarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami alaskan ibadah ini dari awal sampai akhirnya hanya terjadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin, haleluya. Puji Tuhan, saya percaya bahwa kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan terus kita alami dari hari lepas hari. Sebab Tuhan baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Allah itu baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Kasih setia
Engkau sangat baik bagi kami. Saatnya kami rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau. Kami percaya ketika kami datang di hadirat-Mu, sesuatu pasti terjadi. Kesembuhan pasti terjadi. Pemulihan pasti terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu
Jamahan Tuhan. Berserah
Jemaat Sion, kita jumpa lagi dalam ibadah minggu tanggal 5 Juli tahun 2020. Walaupun ibadah ini masih kita gunakan sistem online, tapi saya percaya bahwa Bapak Ibu Jemaat, saudara-saudara yang mengikuti acara ini boleh diberkati Tuhan. Kita mengucap syukur karena apa? Kasih dan pertolongan Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Tuhan sudah boleh menuntun kita sehingga kita masuk dalam bulan Juli 2020. Terlebih lagi dalam masa kita ada di dalam COVID-19 ini. Puji Tuhan, daerah kita sudah dinyatakan masuk dalam new normal. Berarti ya ada satu kehidupan baru. Banyak pejabat yang memberikan arti tentang new normal, yaitu mereka katakan bahwa kita hidup berdampingan dengan COVID-19. Ya, ini berarti virus ini masih ada, tetapi tidak mendominasi kehidupan kita. Tapi kita yang bisa untuk mengendalikan setiap kehidupan yang ada, walaupun virus ini masih ada di sekitar kita. Intinya bahwa kita taat saja, kita setia, kita lakukan aturan-aturan yang berlaku, maka pasti kita mampu untuk mengatasi segala macam dampak daripada COVID-19. Begitu di hari ini, ya kita terus masih beribadah online. Hari ini, ya dalam ibadah minggu ini saya tidak menyampaikan firman Allah. Saya hanya mau memberikan kesaksian, yaitu bagaimana pengalaman keluarga kami dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ya. Untuk itu, mari kita satu dalam doa supaya Roh Kudus tuntun kita boleh mengikuti kesaksian ini dengan baik. Haleluya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk semua kasih, kemurahan, kasih setia Tuhan yang Bapa sudah berikan bagi kami. Setelah kami memuji menyembah Tuhan, kami meninggikan Engkau, kami percaya Engkau ada dalam setiap kehidupan kami. Biarlah hari ini Tuhan, setiap kesaksian, kebenaran firman Allah itu menjadi bagian hidup kami. Supaya kami kuat, kami berjalan Tuhan. Dengan apapun yang kami hadapi saat ini, kami tetap kuat. Dan biarlah kami tetap menjadi saksi-Mu hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus sendiri. Urapi kami semua, terlebih urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kesaksian ini, supaya biarlah lewat kesaksian ini memberikan penguatan iman, memberikan Tuhan pengharapan, supaya kami tetap mengandalkan Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Oke, Jemaat Sion. Ya, jadi tadi saya katakan saya tidak berkhotbah, tetapi saya akan menyampaikan kesaksian dari keluarga kami, yaitu pengalaman keluarga dalam menghadapi pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang kekasih, awalnya istri saya ini dirawat di rumah sakit Herlina, tetapi karena ada perkembangan lain, akhirnya dia dirujuk ke RSUD Timika. Dia dirujuk ke RSUD Mimika pada tanggal 1 April tahun 2020. Setelah dia sampai di rumah sakit di RSUD Timika, maka tanggal 3 dia dinyatakan positif COVID-19. Ya. Jadi luar biasa, ya. Apapun yang itu sudah terjadi dan kenyataan itu adalah ya dia menderita atau terpapar dengan COVID-19. Oke. Setelah dia sudah dirawat di rumah sakit,
Maka dari tim COVID Kabupaten Mimika, mereka mulai datang ke rumah kami dan mereka mulai mengambil data-data. Dia ambil data berapa orang yang tinggal di sini, dia ukur kami punya suhu, lalu dia mulai memberikan petunjuk-petunjuk kepada kami bagaimana hidup seturut dengan protokol kesehatan dari COVID-19. Oke, tanggal 6 April kami didatangi oleh petugas RSUD untuk melakukan rapid test, yaitu pemeriksaan darah. Waktu itu kami di rumah ada 5 orang. Ada 2 ibu yang membantu kami, juga saya, juga John dan Esti. Ya. Jadi waktu itu kami berlima, kami mengikuti rapid test. Hasil daripada rapid test ini yaitu 3 orang, yaitu kami punya 2 orang yang membantu kami, ibu-ibu itu, mereka negatif. Jones juga negatif, sedangkan saya dengan anak saya Esti, kami 2 itu positif. Ya, itu berdasarkan hasil rapid test itu sendiri. Oke, mulai saat itu kami diperintahkan harus melakukan isolasi mandiri. Yaitu apa? Kita harus pisah kamar, kita harus pakai masker, kita harus selalu cuci tangan, kita jaga jarak. Kita punya alat makan harus dipisahkan satu dengan yang lain. Lalu kita diharuskan untuk minum vitamin C dan makan makanan yang bergizi. Ya. Mulai saat itu, setelah hasil ini keluar, yang membantu kami tidak lagi masuk kerja. Karena apa? Karena mereka juga takut jangan-jangan mereka juga bisa terjangkit. Ya, tinggal saya, anak saya, dan John saja, kami bertiga. Ya. Sementara kami baru 1 minggu melakukan isolasi mandiri, tiba-tiba istri saya ini dinyatakan sembuh dan bisa pulang ke rumah. Itu tanggal 13 April. Ya, jadi istri saya ini hanya 13 hari dia dirawat di rumah sakit. Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita lihat dari usia yang sudah hampir 70 tahun ini adalah apa? Suatu mujizat. Karena apa? Yang sudah usia lanjut seperti istri saya ini tidak akan bertahan. Tetapi itulah di saat Bapak Ibu, jemaat Sion, semua para diaken, hamba-hamba Tuhan yang ada di Timika, di luar Timika juga berdoa. Maka mujizat Allah itu boleh terjadi. Firman Tuhan katakan bahwa karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ya, dan dikatakan bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Jadi saya percaya karena banyak orang yang doa dan kita memiliki kesepakatan untuk berdoa, maka Tuhan mendengar dan Tuhan boleh mengabulkan permohonan dari kita semua. Firman Tuhan katakan, apabila 2 orang di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa di sorga. Matius pasal 18 ayat yang ke-19. Saya yakin kita semua sepakat meminta, akhirnya apa? Tuhan dengar doa kita dan Ibu Haurisa bisa sembuh. Bayangkan usia yang seperti itu. Dia termasuk pasien nomor urut sekian yang begitu cepat sembuh, sedangkan usianya itu sudah usia yang sangat lanjut. Saya percaya bahwa itu karena apa? Doa-doa yang luar biasa dari kita semua. Oke. Di saat istri saya sembuh dan harus kembali ke rumah, maka kami menjadi panik. Ya, kenapa kami menjadi panik? Karena apa? Karena kami masih isolasi mandiri. Siapa yang harus melayaninya? Karena saya dan Esti masih positif.
dan tidak ada lagi orang di rumah yang akan membantu. Semua orang sudah pergi. Akhirnya saya telepon sama dokter. Ya, ada dokter yang kita kenal baik. Saya tanya sama dia, dengan kondisi seperti ini, apa yang harus kami lakukan? Dokter itu dia memberikan petunjuk begini. Tetap pakai masker, jaga jarak, selalu cuci tangan, piring makan, dan gelas harus bisa dipisahkan, dan untuk masak makanan tidak apa-apa. Yang penting prosedur itu harus diterapkan. Jadi luar biasa. Akhirnya kami juga jadi lega. Karena apa? Karena yang ada kami 2 positif, John saja yang negatif. Dan Mami dia harus kembali, dan dia ini menurut rumah sakit dia harus isolasi mandiri sekian hari lagi baru bisa bergabung dengan kami keluarga. Ya. Jadi luar biasa ini yang kami alami pada masa-masa pandemi COVID-19. Dan saya begitu merasakan bahwa situasi seperti ini adalah untuk mendidik kami supaya kami ini boleh menjadi dewasa. Yang tadinya kita tidak bisa masak bubur, yang tadinya kita tidak bisa untuk buat jus, harus bisa. Dan banyak hal yang Tuhan ajarkan, Tuhan mendidik kami supaya supaya bisa mandiri. Ya. Yang tadinya kita biasa mengharapkan tukang cuci, sekarang yang membantu tukang cuci juga sudah tidak ada. Akhirnya apa? Ya kita harus belajar untuk mencuci sendiri. Semua orang menjauh dari kami, tapi luar biasa. Dalam kondisi seperti tersebut, maka ada hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan dan istrinya, dia berani bayar harga untuk membantu kami, untuk menyiapkan makanan kami, baik siang maupun malam. Dia tidak hiraukan bahwa akibatnya itu seperti apa, tapi begitulah hati yang tulus, hati yang murni, hati yang menghormati kami. Sehingga dia rela untuk mempersiapkan kami untuk makan siang dan makan malam. Kalau makan pagi, kami bisa siapkan sendiri, karena hanya mungkin kita rebus telur saja, kita masak bubur saja, kita siapkan jus saja, itu yang sangat simpel dan itu bisa lakukan. Jadi banyak orang sudah menjauh dari kami. Ya, itu adalah kondisi yang kami alami. Tapi kami mau katakan bahwa Tuhan itu luar biasa. Firman Tuhan katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melampaui kekuatan kamu. Karena di saat kamu dicobai, maka Ia memberikan jalan keluar bagi kamu. Saya percaya, saat kita ada dalam kondisi seperti itu, mungkin semua orang bisa lari, tapi Tuhan juga mempersiapkan orang-orang yang punya hati, yaitu bagaimana bisa menolong kami supaya kami boleh bertahan dalam situasi seperti ini. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 56 ayat 9. Dia katakan begini, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitungnya. Tuhan pernah merasakan kesengsaraan itu, sehingga kesengsaraan kami Dia juga yang menghitung itu. Dia katakan, air mataku kutaruh di dalam kirbat. Setiap perintihan kita itu Tuhan taruh di kirbatnya, dan semuanya telah Kau daftarkan. Doa-doa kita itu Tuhan sudah daftarkan itu dalam apa yang menjadi agenda daripada Tuhan itu sendiri. Di saat kondisi-kondisi tersebut, maka kepada siapa kita akan andalkan? Hanya kepada Tuhan saja yang harus kita andalkan. Kita andalkan manusia siapapun tidak bisa, karena apa?
Karena dia juga adalah manusia yang juga mungkin dia juga dalam kondisi yang juga waspada, yang juga terus berjaga-jaga. Di saat istri saya masuk di dalam rumah sakit dan dia waktu di ruang isolasi, dia telepon saya sudah jam-jam 2 tengah malam. Dia bilang dia tidak bisa tidur. Dia takut karena apa? Gelisah apa dan sebagainya. Dia pusing dan sebagainya. Saya terus berdoa. Saya menangis di hadapan Tuhan. Saya katakan, terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan boleh bawa kami untuk masuk dalam minggu-minggu penderitaan Yesus Kristus. Pada saat itu bertepatan dengan apa? Persiapan untuk masuk dalam Jumat Agung. Minggu-minggu kesengsaraan itu. Itu yang Tuhan ingatkan bagi saya waktu itu. Saya menangis, saya katakan, Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Supaya kami juga boleh mengalami ini sampai seperti apa yang kau alami itu. Apa yang kami alami ini tidak seberapa dibandingkan dengan engkau alami. Mulai dari saat ada di Taman Getsemani sampai engkau sampai di Bukit Golgota. Itu adalah penderitaan yang sangat-sangat luar biasa. Jadi dari itu maka kami mulai belajar. Supaya apa? Jangan kami hanya mau berkhotbah saja tentang penderitaan, tentang apa yang Tuhan Yesus rasakan. Tapi di saat itu juga kami boleh merasakan bahwa ini loh penderitaan yang Yesus rasakan itu. Semua orang sudah lari, sudah meninggalkan Yesus. Dia ada sendirian, dia bertarung dengan penderitaan yang luar biasa itu. Masing-masing orang, murid-muridnya sudah mencari jalannya sendiri. Dan dalam kondisi seperti itulah, maka kita merasa kuat untuk tidak menyalahkan siapapun juga, atau tidak bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa untuk kami? Kenapa bukan untuk yang lain? Kenapa untuk kami? Tapi kami belajar untuk apa? Kami katakan terima kasih Tuhan. Kami tahu sungguh bahwa apapun yang terjadi itu ada di bawah kendali Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan katakan bahwa banyak yang dipercayakan kepada kamu, banyak juga yang dituntut. Saya sadar itu, saya katakan Tuhan terima kasih. Sebagai gembala sidang, dalam pelayanan, kepercayaan, mungkin juga Tuhan, kami sudah melakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami lalai dan sebagainya. Kami minta Tuhan, belas kasihan Tuhan. Kami minta pengampunan dari Tuhan. Karena banyak yang dipercayakan, itu juga banyak yang dituntut. Supaya apa? Kami lagi bersungguh-sungguh untuk datang di hadapan Tuhan. Firman Allah selalu memberikan kekuatan bagi kami. Roma 8 ayat 28. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Bapak Ibu, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, setelah 2 minggu kami menjalani isolasi mandiri, maka pada tanggal 20 April kami didatangi lagi untuk rapid test, yaitu pemeriksaan darah. Karena itu dikasih waktu 2 minggu. Hasil rapid test kami pada tanggal 20 April itu kami bertiga. Saya, John, dan Esti. John dia negatif. Saya dengan Esti masih positif. Ini satu hal yang luar biasa bagi kami. Dan mereka sarankan kepada kami supaya apa? Kami harus terus isolasi mandiri. Di saat hasil kami masih positif itu, maka sikap kami tidak ada yang lain. Itu kami hanya mau bersyukur saja. Karena apa? Karena di saat kami bersyukur itu, maka itu adalah kekuatan bagi kami. Amsal pasal 17 ayat 22 firman Tuhan katakan,
Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi dalam kondisi-kondisi seperti tersebut, kita tetap saja bersuka cita. Kita katakan, Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Apapun yang kami alami, kami tahu Tuhan, bahwa rancangan Tuhan itu indah dalam setiap kehidupan kita. Dalam hati saya, pada saat kami dikasih tahu bahwa masih tetap positif, saya katakan Tuhan sedang mendidik kita. Apakah kita mau bersabar ataukah kita? Karena apabila kita tidak bersabar, apa yang terjadi? Kita akan bersungut. Kita akan menyalahkan si itu, kita akan menyalahkan si ini, dan sebagainya. Tapi disitulah Tuhan menuntun kita supaya apa? Kita belajar untuk bersabar. Karena apa? Kita belajar untuk bersabar untuk menanti waktunya Tuhan itu sendiri. Waktu Tuhan itu indah dan tidak pernah cepat dan juga tidak pernah terlambat. Selalu tepat sesuai dengan rencana Tuhan itu sendiri. Karena apabila terlalu cepat juga, kita mungkin akan anggap itu biasa. Kita bisa sombong, kita angkuh. Tetapi belum juga berarti apa? Tuhan melihat kesabaran kita ini seperti apa. Firman Tuhan di dalam Yesaya 55 ayat 8. Dia katakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Tuhan punya rancangan, Tuhan punya jalan bagi setiap kita, itu sesuai dengan kairosnya Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, kami tetap menikmati isolasi mandiri di rumah dan terus berdoa. Kita terus berdoa saja supaya Tuhan tolong kami. Tuhan memberikan kekuatan bagi kami supaya kami boleh melewati masa-masa ini dengan baik. Mazmur 55 ayat 23 firman Tuhan katakan, serahkanlah kekhawatiranmu pada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Jadi dalam kondisi-kondisi seperti tersebut, kita terus hanya mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, kami serahkan semua kekhawatiran kami, dan Tuhan akan memelihara kami. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Ini firman Allah yang terus memberikan kekuatan bagi setiap kami. Sehingga kami kuat, kami boleh mengalami kondisi-kondisi seperti tersebut. Selanjutnya tanggal 22 April, kami harus diperiksa, yaitu swab. Ya. Jadi karena sudah 2 kali kami ambil darah positif, maka langkah berikutnya yaitu kami harus di swab. Ya. Tanggal 22 April, ya, dokter dia menyampaikan kepada kami bahwa jam 4 sore itu kami harus ada di rumah sakit untuk ambil swab. Saya katakan sama dokter, jam sekarang ini berlaku PSBB, di mana jam 2 siang itu orang sudah tidak boleh lagi ada di jalan. Akhirnya dia bilang, oke, kami akan kirim ambulans, tetapi Bapak bersedia untuk duduk di belakang? Saya bilang, mau duduk di belakang, kamu duduk di mana Kak? Yang penting kami bisa sampai di rumah sakit untuk mengikuti swab ini. Ya. Akhirnya kami dijemput. Ya, supir dia bilang sama kami, minta maaf Pak, duduk saja di belakang dengan anak. Saya bilang oke, tidak ada masalah. Yang penting bisa kita sampai di rumah sakit untuk mengalami swab ini. Ya. Ini ada satu hal yang luar biasa. Saya waktu di dalam ambulans, istri dia lihat saya, dia bilang ini hal yang luar biasa. Selama hidup ini kita boleh menikmati ambulans ini, itu karena kasih kemurahan Tuhan yang luar biasa. Namun ada satu hal yang lebih luar biasa lagi. Pada saat kami tiba di RSUD, kami tidak bisa keluar dari ambulans ini karena ikut prosedurnya.
yaitu setelah mobil dispoid kiri kanan dan sebagainya, kami tidak boleh turun. Karena apa? Ada pasien-pasien yang lewat di situ sehingga kami disuruh standby di dalam ambulans itu. Ambulans itu tidak punya AC, pintunya semua, kaca-kaca semua ditutup. Kurang lebih 40 menit saya dengan Esti seperti dipanggang di dalam ambulans itu. Saya juga sudah rasa oksigen sudah kurang. Saya pikir saya mau pingsan. Saya ketuk itu kaca sopir itu. Saya bilang, saya ini mau pingsan nih, bagaimana buka ini Kak? Baru dia keluar, dia buka sedikit kaca, baru bisa udara masuk, baru kami boleh bernapas dengan baik. Ya, tapi hal yang luar biasa, kenapa di dalam ambulans itu kami happy saja? Ya, kami tidak bersungut, kami tidak marah, kami tidak kecewa, tapi kita tetap bersyukur. Karena apa? Pada saat kami ada di dalam ambulans itu Tuhan sedang merawat kita. Bapak Ibu, kita semua tahu bahwa COVID atau virus COVID-19 itu dia tidak tahan panas. Jadi pada saat kami ada di dalam ambulans dalam suhu yang panas seperti itu, maka disitulah kami sedang dirawat oleh Tuhan. Sehingga saya yakin betul bahwa lewat apa yang terjadi di ambulans itu, maka kami punya virus-virus COVID-19 itu pasti sudah mati. Setelah itu kami turun dan masuk dan mengikuti pemeriksaan swab. Setelah swab selesai, ya jam 6 begitu mereka antar kami juga pulang dan kami menunggu hasilnya cukup lama. Kira-kira 1 minggu begitu baru kami mendapat hasil bahwa hasil swab kami adalah negatif. Haleluya. Saya percaya ini juga adalah doa-doa dari jemaat Sion, para diaken yang ada, semua hamba-hamba Tuhan untuk menopang kami sehingga Tuhan dengar dan akhirnya kami juga boleh negatif pada swab yang pertama. Selanjutnya, ya, setelah beberapa hari setelah hasilnya negatif, maka kami juga disuruh untuk swab yang kedua kali. Ini saya ingat swab yang kedua kali itu tanggal 5 Mei. Tanggal 5 Mei kami juga pergi, ya dijemput juga 3:30 karena masih berlaku PSBB, dan kami ambil lagi dan kami kembali. Kami tunggu cukup lama dan akhirnya pada tanggal 13 Mei itu adalah hasilnya keluar, yaitu saya dan Esti juga dinyatakan negatif. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, 13 Mei saya ingat betul, hari itu saya punya ulang tahun yang ke-69 tanggal 13 Mei 2020. Kado istimewa yang Tuhan berikan bagi saya, yaitu hasil swab saya itu adalah negatif. Juga bersama-sama dengan Esti, kami dua bisa hasil yang negatif itu. Jadi itu kesaksian kami untuk memberikan kekuatan bagi kita semua bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, biarlah kita tetap berdoa, kita menopang satu dengan yang lain, kita terus ingat kebenaran demi kebenaran firman Allah, itu yang terus memberikan kekuatan bagi setiap kita. Supaya apa? Supaya kita tetap hidup bagaimana menyenangkan hati Tuhan, kita hidup kuat, saling menguatkan satu dengan yang lain, dan itu memberikan damai, sejahtera, sukacita bagi kita semua. Bapak Ibu yang kekasih, ini kesaksian saya. Jadi saya mengucap syukur karena luar biasa campur tangan Tuhan, kami boleh menikmati pengalaman yang luar biasa dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih untuk semua doa yang Bapak Ibu, jemaat, para diaken, semua hamba-hamba Tuhan yang mendoakan kami, sehingga kami boleh bebas dari COVID-19 ini. Kiranya kesaksian ini memberikan kekuatan bagi kita semua juga, kita saling mendoakan, kita tetap punya iman, pengharapan, kita percaya
pencobaan-pencobaan yang akan kita alami tidak melampaui kekuatan kami. Karena di saat kita dicobai, maka Tuhan memberikan jalan keluar sehingga kita cakap untuk melakukan segala perkara. Haleluya. Demikian Bapak Ibu, ini pengalaman kami keluarga dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati kesaksian ini dan juga menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa untuk kesaksian ini. Bapa, kami bersyukur Roh Kudus boleh hadir menuntun kami, boleh ada dalam ibadah kami lewat kesaksian hari ini. Bapa, sempurnakan ini semua. Ini memberikan kekuatan, memberikan semangat bagi kami. Kami punya iman, pengharapan. Kami hanya mau percaya hanya kepada Tuhan saja. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, kekal selama-lamanya terjadi bagi orang-orang yang berharap percaya kepada Tuhan. Biarlah nama-Mu saja dipermuliakan dari kekal hingga kekal. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk firman. Haleluya, haleluya, amin. Kau menderita gantikanku.
bersatu dalam doa untuk menerima perjamuan kudus. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk hari ini, kesaksian yang memberikan kekuatan bagi kami. Kami juga akan menerima perjamuan kudus, dan biarlah Bapa kami tetap kuat di dalam Engkau. Kami berdoa, kuduskan kami semua di dalam nama Yesus Kristus. Kami layak untuk menerima perjamuan kudus di sana. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut perjamuan kudus di siang hari. Haleluya, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, kita angkat tubuh, roti dan anggur ini di hadapan Tuhan. Kita imani, kita percaya, dan bila kita sudah doakan, maka ini menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus yang sudah terpecah-pecah bagi kami di bumi Golgota, yang sudah tertumpah bagi kami untuk pengampunan dosa. Kita angkat tubuh Tuhan Yesus di tangan kami. Bapa, kami berdoa mengucap syukur untuk roti ini. Disuci, dikuduskan, diberkati roti ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami imani. Ini tubuh Tuhan Yesus Kristus yang sudah terpecah-pecah bagi kami. Juga Tuhan, untuk anggur ini kami berdoa, berkati anggur ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami imani, ini darah Tuhan Yesus Kristus yang sudah tertumpah bagi kami di Golgota. Firman mengatakan, tubuhmu benar-benar makanan, darahmu benar-benar minuman. Saat kami menerima tubuh dan darah Yesus ini, kami ada dalam Engkau Tuhan. Tuhan ada dalam hidup kami, yaitu firman Allah. Kami memperoleh hidup yang kekal. Kami dibangkitkan pada akhir zaman. Firman-Mu ya dan amin kami laksanakan di siang. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus di tangan kanan kita. Haleluya. Kita dengar firman Allah. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapa, ini tubuhmu yang sudah terpecah-pecah bagi kami. Kami imani di saat tubuh Tuhan Yesus menyatu dengan kami. Kami menyatu, kami bersekutu dengan Engkau. Tubuh rohani jasmani kami dipulihkan. Bilur-bilur darah Yesus menyembuhkan sakit penyakit kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami memperoleh hidup yang kekal. Kami dibangkitkan pada akhir zaman. Kita terima tubuh Tuhan Yesus dengan iman. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Kita angkat darah Yesus di tangan kanan. Kita dengar firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapa, ini darah Tuhan. Darah perjanjian baru yang sudah termeterai bagi kami. Kami imani di saat darah Yesus menyatu dengan kami, maka dosa-dosa kami diampuni. Kami dibenarkan, kami dibebaskan dari murka Allah. Mantra, sihir, tenun, kutuk-kutuk, virus-virus hancur bersih. Kanker, tumor semua bersih oleh kuasa darah Yesus. Karakter Yesus menjadi karakter kami. Hati Yesus menguasai hati kami. Pikiran Yesus menguasai pikiran kami. Kami tetap menjadi saksimu yang benar sampai Tuhan Yesus datang menjemput kami kali yang kedua.
Kita terima darah Yesus, darah yang berkuasa dengan iman. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesaksian firman Allah, juga tubuh dan darah-Mu yang kami terima hari ini. Pertolongan hanya datang dari Tuhan. Dan kekuatan kami kepadamu saja Tuhan. Kami berharap kepadamu saja kami percaya. Terima kasih Bapak sudah tuntun kami masuk dalam usbu yang baru. Di bulan yang baru, bulan Juli ini. Terima kasih Bapak. Kami percaya tangan Tuhan yang perkasa itu terajung atas kami. Kami terlindung, terpelihara sempurna di dalam nama Yesus Kristus. Dimanapun kami pergi, di mana saja kami berada, apapun yang kami kerjakan, biarlah tangan Tuhan yang perkasa itu yang memberkati kami, sehingga semuanya berhasil, beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat yang ada dalam masalah pergumulan, yang ada dalam kondisi sakit, di rumah sakit, di mana-mana saja. Kasihani, ampuni Tuhan. Oleh bilur-bilur darah Yesus, mereka yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang ada dalam masalah, Bapak berikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Usaha pekerjaan umat-Mu, jemaat-Mu, Tuhan senantiasa menyertai, memberkati, supaya mereka juga boleh menjadi berkat untuk memuliakan nama Tuhan. Keluarga-keluarga jemaat, atau siapapun juga Tuhan yang boleh menyaksikan, mendengar Tuhan siaran ini, Tuhan juga menyertai, memberkati. Jadikan mereka keluarga ilahi. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, orang tua mengasihi anak-anak, anak-anak dengar-dengaran kepada orang tua, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya usbu ini, bulan ini adalah usbu bulan kemenangan, bulan keberhasilan, bulan mujizat terjadi bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur semua yang terbaik Bapak sudah berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bagi pemerintah kami. Tuhan berikan hikmat supaya mereka cakap Tuhan untuk mengatur segala yang terbaik, supaya bangsa kami, kota kami boleh ada di dalam perlindungan Tuhan. Kesejahteraan kota ini terus ada di dalam tangan dan dalam kendali Tuhan sendiri. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah online kita di hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya jemaat Sion. Untuk ibadah ke depan, ya kami masih menunggu ya kesiapan juga untuk tempat ibadah kita.
nanti juga akan kami sampaikan apakah kita tetap online atau kita akan beribadah di rumah gereja. Nanti akan kami informasikan kepada Bapak Ibu semua. Tapi saya percaya bahwa kita semua terus punya iman, pengharapan, kita percaya bahwa di rumah atau di mana saja kita boleh melakukan ibadah, tidak mengurangi hikmatnya. Yang penting hati kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka jemahan kuasa Tuhan itu akan ada dalam setiap kehidupan. Haleluya. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita akan akhiri ibadah ini. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita berdoa Bapa dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur campur tangan Tuhan bagi kami. Kami boleh mengadakan ibadah lagi di awal bulan Juli ini. Bapa, sempurnakan apa yang kami lakukan ini. Biarlah berkenaan dengan kehendak-Mu, hanya untuk memuliakan Tuhan. Semua hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, karunia, talenta-talenta yang ada, Tuhan lipat gandakan. Kami taat setia, kami terus melayani Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu melayani kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur semua baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami tutup ibadah Minggu Raya ini di dalam nama Yesus Kristus. Kekasih-kekasih Kristus, mari arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menjaga keluar masuk saudara-saudara. Kemanapun saudara pergi, saudara terlindung, terpelihara sempurna di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati adonanmu, Tuhan berkati buah kandunganmu, Tuhan berkati semua pekerjaanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat anugerah, rahmat dan pertolongan dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus senantiasa menyertai, memberkati saudara-saudara semua. Mulai siang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Kita yang percaya dan diberkati, sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan